Oke, silakan. Mungkin kita bisa mulai ya, langsung. Oke, sudah nggak ada yang tunggu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul dan melaksanakan acara online graduation school of Al-Fatihah batch 3 dan akan dilanjutkan dengan agenda webinar and us dengan tema Proud to be Muslim, find your values through the Quran guidance. Kemudian salawat bertangkaikan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau, termasuk kita semua yang ada di sini, yang kita harapkan adalah kita semua dapat istiqomah di jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pembina GetPad, founder GetPad, serta rekan-rekan calon wisadawan GetPad batch ketiga. Izinkan saya, Arif Maulana Afandi, sebagai pemandu acara pada hari ini. Insya Allah, acara pada hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama adalah sesi internal, dan acara kedua adalah untuk sesi umum, yang mana akan dimulai dengan proses graduation dan selanjutnya adalah webinar yang dibuka secara umum. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan kita, Akhina Syahrul. Beliau merupakan salah satu peserta di GetPad batch ketiga ini. Kepada Akhina Syahrul, dipersilakan. Baik, jika tidak ada mungkin bisa rekan yang lain bisa mewakili ya. Baik. Saya berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim, jazakallahu khairan katsiran yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga dengan dibacakannya lantunan ayat suci Al-Quran dapat membawa keberkahan dalam acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh founder Getpet, yaitu Kak Ahmad Zulkarnain Hambali. Kepada Ahmad Zulkarnain Hambali kami persilakan. Tes, suaranya ada? Ada, teman-teman? Oke, ada ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Mujtaba, alhamdulillah beliau udah ada bersama kami di tengah-tengah Zoom ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ustadz, saya izin menyampaikan sambutan ya Ustadz ya. Ahlan. Pertama-tama jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Muhammad Sohibul Mujtaba yang Masya Allah istiqomah membersamai teman-teman di Getpet, khususnya di School of Al-Fatihah. Sedari awal kita mengadakan stadium general sampai memberikan materi tadabbur session, dan pada akhirnya kita tutup pada hari ini, yaitu graduation day-nya School of Al-Fatihah di batch ketiga. Kemudian juga jazakumullah khairan katsiran ya buat teman-teman peserta yang juga istiqomah sampai sesi wisuda, karena seingat saya kita itu menerima peserta kurang lebih ada 25, dan yang bertahan itu ada 19 orang dan ada 6 orang yang belum bisa melanjutkan karena mungkin ada kesibukan lain hal. Dan saya ucapkan terima kasih ya teman-teman peserta istiqomah hingga sampai detik ini. Semoga kita bertemu kembali dalam agenda-agenda Getpet lainnya, ataupun juga bisa turut serta berkontribusi as a team di Getpet itu sendiri. Dan juga teman-teman panitia yang Masya Allah kerja kerasnya dari awal kita ngerancang program, kemudian sama-sama nyari peserta hingga akhirnya kita melaksanakan graduation day. Semoga semoga tidak jerah ya untuk mengagendakan School of Al-Fatihah untuk di batch-batch selanjutnya. Semoga kerja keras teman-teman ya tidak lain dan tidak bukan, yang kita harapkan adalah balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin mengucapkan selamat ya, barakallahu fikum buat teman-teman yang sudah istiqomah hingga di sesi akhir ini. Semoga apa yang didapatkan selama kurang lebih di bulan Ramadan ini kita mengagendakan School of Al-Fatihah itu bisa kita amalkan
jadi pembelajaran untuk kita, khususnya kita sudah belajar banyak mengenai makna Al-Fatihah itu sendiri dari sisi tadaburnya yang disampaikan oleh Ustadz Musyaba. Dan Masya Allah saya juga lihat responnya teman-teman ketika selesai mengisi absensi kelas tadabur, kemudian ngasih refleksi ayatnya atau catatan-catatan kakinya. Masya Allah itu suatu kebanggaan juga buat kita sebagai panitia ngeliatin teman-teman itu antusias catatannya, kemudian ibroh pelajaran yang diambil. Harapannya sih bisa betul-betul kita terapkan, dan juga yang teman-teman yang istiqomah menghadiri kelas-kelas yang lainnya seperti kelas tahsin meskipun ada jadwal yang padat, kemudian kelas tahfiz yang targetnya surah Al-Kahfi yang dihafalkan. Masya Allah di tengah kesibukan teman-teman masih ada peserta yang sesuai dengan targetnya tercapai, kemudian bahkan ada yang melampaui dari targetnya. Sangat luar biasa. Dan juga beberapa kegiatan yang lainnya mungkin teman-teman juga udah paham sendiri. Masya Allah di Guidepad itu belum selesai satu kegiatan kemudian disodorkan lagi kegiatan yang lain kayak pretest, post-test, kok tiba-tiba ada ikro literatur untuk baca referensi, kemudian ada materi Quran reviewer. Pokoknya definisi faidah fansab itu memang betul-betul kayaknya terimplementasikan di Guidepad. Maksudnya sudah selesai satu amalan kok tiba-tiba ada lagi. Dan alhamdulillahnya dan bersyukurnya saya itu dan teman-teman panitia, teman-teman itu juga ngasih feedback yang oh iya ayo gitu kan, ayo taledenin nih apa yang dikasihkan panitia, mau tahsin mau tahfiz. Tapi ya tidak bisa dipungkiri kan memang seiring berjalannya waktu ada juga beberapa peserta yang belum bisa survive karena kesibukannya atau manajemen waktunya mungkin yang perlu diperbaiki. Tapi Masya Allah 19 peserta yang bertahan betul-betul membuktikan kepada kita bahwa School of Al-Fatihah batch selanjutnya itu masih sangat memungkinkan untuk diagendakan. Dan mungkin yang terakhir ya, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada teman-teman peserta jika selama dalam proses pembelajaran School of Al-Fatihah, ini nggak melo ya teman-teman, emang suara saya lagi serak aja nih. Jadi semoga kita bisa bertemu lagi di kebaikan-kebaikan selanjutnya. Saya juga mohon maaf nih kepada Ustadz Musyaba, mohon maaf banget Ustadz. Selalu meminta Ustadz nih dadakan untuk ngisi materi Stadium General, ngisi materi Dabur Session. Kemudian baru kemarin juga saya menghubungin Ustadz untuk memberikan sambutan di graduation ini. Dan juga teman-teman panitia, saya juga selaku ketua proyek ya, memohon maaf jika ada salah-salah kata, ngelit teman-teman, mungkin ada salah tindakan juga yang kurang berkenan, semoga bisa sama-sama dimaafkan, minta ridho, minta ikhlasnya, sehingga kita menyelesaikan School of Al-Fatihah ini dengan hati yang bersih dan juga sembari menyambut ini sih, hari bersih, yaitu Idul Fitri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Khairul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Zulkarnain Hambali atas sambutan yang diberikan. Kita berlanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan kedua, yaitu dari pembina Guidepad. Beliau adalah Ustadz Muhammad Sohibul Mujtaba Esfil MAG. Kepada Ustadz Muhammad Sohibul Mujtaba Esfil MAG dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ustadz Zulkarnain, Mas Arief dan seluruh peserta yang semoga selalu dalam lindungan, hidayah, ma'unah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kami mohon izin sebagaimana yang diamanahkan kepada kami, yaitu memberikan sambutan di agenda wisuda gitu ya, agenda wisuda pada pagi hari ini. Yang ingin kami sampaikan, tentu kami berterima kasih atas amanah yang sudah diberikan kepada kami, Ustaz Zul dan seluruh teman-teman. Terima kasih banyak sudah bersama-sama kita kemarin belajar ya, mendalami, menginsafi, ya, menghayati, mentadaburi ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Harapan kami tentu agenda-agenda selanjutnya bisa diteruskan dan ditingkatkan. Mungkin khususnya terkait dengan setelah kita tadaburi itu bagaimana perubahan di dalam sholat kita, apakah sholat kita ini semakin baik kualitasnya karena kita kan sudah semakin memahami apa yang kita baca. Karena salah satu cara kita meningkatkan kekhusyuan kita adalah kita memahami apa yang kita baca. Jangan seperti orang-orang yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah ya. Di dalam surah Al-Jumu'ah itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Mathalul ladzina hummilut taurah tsumma lam yahmiluha. Jadi orang yang sudah diberikan kepada mereka Taurah, kemudian setelah itu tidak menggunakan Taurah itu dengan baik, tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar. Itu seperti keledai. Yahmilu asfar, itu membawa kitab-kitab. Keledai itu mau dibawain kitab sebagus apapun, tentu dia tidak akan tambah pintar. Dia tidak akan tambah pengetahuannya karena dia hanya membawa. Artinya membawa sesuatu tanpa memahami. Kemudian sudah tidak paham, tentu kemudian tidak mengamalkan. Nah, ini kita tingkatkan terus interaksi kita dengan Quran dari mulai dengan membaca dengan benar, menghafalnya sedikit-sedikit, kalau bisa selalu ditambah juga. Kemudian setelah itu pemahaman dan kemudian setelah itu mengamalkan secara konsisten. Mengamalkan secara konsisten hanya bisa dilakukan kalau kita mentadaburinya. Nah, ini ya. Termasuk salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran itu adalah untuk ditadaburi. Itu ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk kita tadaburi setelah kita step-step yang sebelumnya kita lalui, yaitu membaca dengan benar dan kemudian kita amalkan. Kemudian yang terakhir, ada satu yang menarik juga di dalam surah Al-Fatihah itu, kalau kita lihat dari ayat pertama sampai ayat kelima, itu kemungkinan besar persepsi kita sama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sama gitu. Yang berbeda biasanya di ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi di sini bagi orang yang sudah beriman, dia punya persepsi sendiri-sendiri terkait dengan ayat ini. Misalkan kalau saya sebagai pembina ya, ihdinas siratal mustaqim artinya ya Allah jadikanlah saya pembina yang lurus, yang baik, yang lurus. Kalau muasis pendiri,
ya Allah jadikanlah aku pendiri yang lurus, jangan yang bengkok-bengkok, gitu ya. Jangan yang apa namanya nggak amanah dan lain sebagainya. Kalau jadi peserta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah jadikanlah saya peserta yang baik. Nah, ini juga semua. Ketika ayat ini dibaca oleh pejabat, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah jadikanlah saya pejabat yang baik. Ketika kita menjadi dosen, menjadi guru, ya Allah jadikanlah saya guru yang baik, dosen yang lurus. Nah, gitu. Ketika kita menjadi mahasiswa, ya Allah jadikanlah saya mahasiswa yang baik, mahasiswa yang lurus. Jadi ketika ihdinas siratal mustaqim, kenapa kok tidak ihdina siratal Islam? Mustaqim ini lebih umum daripada Islam karena dia mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dunia, kemudian akhirat, dan urusan agama. Jadi coba kita resapi betul ketika kita membaca Al-Fatihah itu, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, yang itu adalah inti dari permintaan kita kepada Allah, kita supaya jadi orang yang lurus dengan berbagai macam profesi kita. Di seluruh aspek kehidupan kita. Ya, kita nantinya mau menjadi apapun, dimanapun, kapanpun, kita menjadi orang yang lurus. Kenapa? Orang yang pintar tanpa hidayah, dia akan banyak merusak. Tapi kalau ilmu bertemu dengan hidayah, maka dia akan menjadi ulama yang kemudian memberikan pencerahan-pencerahan. Kalau seandainya kekuasaan tidak ketemu hidayah, yang terjadi adalah kezaliman, ya, kesewenang-wenangan. Tapi kalau kekuasaan bertemu dengan hidayah, yang ada adalah keamanan, ketentraman, ya, dan lain sebagainya. Makanya ini kita hayati betul, kita renungi betul ketika kita sholat, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita ketemu dengan ayat-ayat khususnya terkait dengan ayat di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah jadikanlah apapun saya, ya, profesi apapun saya, jadikanlah saya menjadi orang yang berprofesi secara lurus sesuai dengan yang Engkau gariskan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau seandainya selama ini banyak kekurangan yang kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Sohibul Mujtaba Espil MAG atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, alhamdulillah dengan sambutan tadi maka menjadi awal ya pembukaan seremonial kita dalam proses wisuda GetPad batch ketiga School of Al-Fatihah. Kami sampaikan tadi dengan info bahwa Ustadz Muhammad Sohibul Mujtaba ada agenda juga ya Us di sini. Kalau memang ada mungkin bisa boleh Us dipersilakan untuk lanjut ke agenda selanjutnya Us. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Mujtaba. FN. Sehat-sehat Ustadz. Baik, saatnya kita memasuki acara wisuda GetPad batch ketiga. Untuk sesi yang pertama, di sini kita akan mengumumkan peserta si paling. Ya, jadi di sini rewardnya ada 2 sesi. Jadi yang pertama support reward yang cetek-ceteknya, kemudian yang setelah ini ada reward yang main rewardnya yang utama. Nah, kalau misalkan wisuda offline, biasanya teman-teman tuh ketika dipanggil itu disuruh maju nih ke depan. Tapi karena kita wisudanya online, saya harap teman-teman bisa menyalakan kameranya dan ketika namanya dipanggil, nanti boleh minta tolong sampaikan 1 atau 2 kata yang bisa menggambarkan di apresiasi tentang pemenangnya ini tadi. Misalkan jadi pemenang paling ganteng, sebutkan 2 kata yang harus menggambarkan ganteng, seperti itu. Saya sepakat ya teman-teman ya.
Oke, mungkin kepada teman-teman boleh minta tolong dinyalakan dulu kameranya, bisa meramaikan ya. Jadi kalau wisuda itu momen perpisahan, katanya perpisahan, tapi bukan itu artinya. Jadi wisuda itu bahwa kita menjadi orang yang lebih baru lagi, tapi bukan perpisahan. Kita buat hari terakhir di momen ini menjadi momen yang paling berharga. Oke. Untuk pengumuman peserta yang pertama. Adalah peserta dengan predikat paling disiplin jatuh kepada Jauzah Hasifah Maulida. Ya, kepada Jauzah Hasifah Maulida boleh nyalakan mikrofonnya. Dengan semangat ya menyampaikan apa gitu, disiplin. Halo? Suaranya Iya. kedengaran nggak, Kak? Ya, baru kedengaran. Oh iya. Apa Oke. yang harus disampaikan? Silakan 2 kata. 1 kata, 2 kata. Saya nggak tahu. Oh, saya nggak tahu. Oke, terima Saya kasih tahu. jazakallah Iya. kepada Jauzah Iya. Hasifah Maulida. Oke, kita lanjut ke nominasi selanjutnya, yaitu nominasi paling aktif. Jatuh kepada Novita Sari. Ya. Ya, kepada Novita Sari silakan menyampaikan 2 patah kata yang menggambarkan kata aktif. Bingung nih. Fastabiqul khairat. Oke, Sekian. fastabiqul khairat. Terima kasih Novita Sari. Baik, selanjutnya untuk nominasi si paling respect. Ya, jadi ada yang namanya si paling respect. Oke. Untuk ini nominasinya jatuh kepada Dara Andika Maharani. Ya, selamat kita Dara Andika Maharani, boleh silakan. Hadir. Maaf belum bisa nyalakan kamera soalnya di rumah lagi nggak kondusif. Oke. Ya, 2 katanya dulu. Tadi ya? Masya Allah luar biasa. Insya Allah luar biasa. Ini ya, cari aman ya, cari aman. Oke, kita lanjut ke nominasi selanjutnya, yaitu dengan nominasi fast respon. Nah, kalau zaman sekarang kan pura-pura tuh dia baca WA tapi dibaca aja sender ya. Tapi di sini fast respon. Oke. Jatuh kepada Tamara. Oke, Tamara, selamat kepada Tamara. Silakan Tamara. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjut lagi ya. Lanjut kepada nominasi si paling humble. Ya, si paling humble. Nominasi si paling humble jatuh kepada Salma Raidatun Nisa. Ya, selamat kepada Salma. Silakan Salma. Ada Salma? Salma. Oh, nggak ada ya. Oke, diwakilkan ya. Ya, diwakilkan sama ketua kita, ketua Gate Project. Silakan. Kalau nggak ada harus diwakilkan.
Dua katanya, Mas. Masya Allah, tabarakallah. Nice. Nggak boleh sama, nggak boleh sama, nggak boleh sama. Apa ya? Faida barakta fansab aja. Oke, lanjut. Nah, sekarang adalah pengumuman peserta terbaik atau main reward-nya. Ini kita udah mulai serius nih. Ya. Untuk nominasi pertama adalah terbaik tadabbur kelas. Jatuh kepada Lutfi Febrian. Lutfi Febrian. Oke, Febrian. Apa tadi kriterianya, Stan? Terbaik tadabbur kelas. Tadabbur. Weh. Terbaik tadabbur. Kesan-kesannya ya. Dua kata aja, dua kata. Kul Al-Fatihah istimewa. Iya. Oke, terima kasih Lutfi. Baik, kita lanjut ke nominasi terbaik tahfiz kelas. Untuk nominasi ini jatuh kepada Novita Sari. Wah, double ya. Selamat kepada Novita Sari. Kata-katanya harus beda dari yang tadi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Oke. Baik, kita lanjut ke nominasi selanjutnya. Rata-rata tadi nominasinya jatuhnya ke yang ini ya, perempuan-perempuan semua ya. Mana nih yang laki-laki? Oke, lanjut ya. Untuk nominasi terbaik tahsin kelas jatuh kepada Dara Andika Maharani. Selamat kepada Dara Andika Maharani. Ya. Lagi, dua patah kata lagi. Dara. Hadir. Hadir. Nah, satu lagi. Apa ya? Yang semangat. Ayo. Apa ya, nggak tahu ya? Allahu Akbar gitu. Keren banget dah gitu aja deh. Keren banget. Oke, terima kasih. Selamat ya Dara Andika Maharani. Baik, selanjutnya adalah untuk nominasi terbaik Quran Reviewer Class. Ya, jatuh kepada Syahrul Pratama. Ya, alhamdulillah ada sudah laki-lakinya ya. Oke, Syahrul Pratama silakan. Dua patah kata. Syukran. Wah, syukron. Jazakallah. Oke. Terima kasih buat Syahrul. Selamat. Selanjutnya untuk nominasi terbaik pretest. Ya, nominasi terbaik pretest jatuh kepada Ahmad Ar-Rauf Sulfuadi. Ya, silakan dua patah kata dulu. Ayo Bang. Barakallah, terima kasih Kak. Nggak kedengaran, diulang sekali lagi. Izin. Barakallah, terima kasih. Oh, barakallah, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, lanjut ke nominasi selanjutnya adalah terbaik postes. Jatuh kepada Tamara. Selamat kepada Tamara. Apa lagi ya? Masya Allah. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Oke, terima kasih kepada Tamara. Dan terakhir, ini adalah pengumuman peserta terbaik untuk School of Al-Fatihah Batch 3. Kira-kira siapakah ikhwan atau akhwat? Dan ternyata untuk nominasi peserta terbaik School of Al-Fatihah Batch ketiga jatuh kepada Novita Sari. Ya, selamat kepada Novita Sari. Selanjutnya kepada peserta terbaik dipersilahkan untuk bisa memberikan speech ya.
memberikan semangat nih buat teman-teman, motivasi menjadi peserta terbaik di GFED ketiga. Kepada Novitasari dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarruri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, tentunya atas nikmat yang telah Allah berikan, hari ini kita kembali berkumpul bersama selain kegiatan-kegiatan kelas kita yang katanya ini kegiatan akhir, kegiatan perpisahan. Tapi sebenarnya bukan perpisahan sebenarnya ya. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Rabi terbaik kita, yang semoga dengan petunjuk-petunjuk beliau kita mendapatkan jalan yang lurus seperti yang sudah kita bahas dalam kelas School of Al-Fatihah ini. Teman-teman, sejatinya diberikannya kesempatan saya pada pagi hari ini untuk berbicara, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang katanya peserta terbaik, sebenarnya peserta terbaik, manusia terbaik ya, yang seperti dikatakan seperti yang ada dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yaitu sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam artian kita tidak cukup dengan kita jangan pernah merasa cukup dalam belajar, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Mujtaba juga dalam beberapa kelas terakhir. Beliau mengatakan orang yang berilmu adalah orang yang tetap haus akan ilmu dan tidak menutup diri untuk senantiasa, untuk selalu belajar. Dan berkaitan juga tadi yang di dalam hadis riwayat Bukhari, orang yang manusia terbaik adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kita sudah sama-sama belajar beberapa pekan terakhir ya, selama bulan Ramadan. Kemudian tugas kita selain belajar, jangan lupa juga untuk mengajarkannya atau mengamalkan, minimal kepada diri kita sendiri. Kita sudah tahu, kita kemarin sudah diajarkan juga bagaimana letak kesalahannya, bagaimana maknanya. Kemudian PR-PR kita selanjutnya berarti sama-sama ya, bukan hanya teman-teman, tapi saya juga pribadi yang menyampaikan, yaitu menerapkan apa yang sudah diajarkan, mentadaburi lagi apa-apa yang sudah disampaikan dari tadabur surah Al-Fatihah. Terakhir, saya sampaikan, saya atas nama pribadi memohon maaf, memohon ridho, serta jazakumullah khairon kasiron kepada guru-guru kami, para panitia yang telah bersusah payah. Tentunya memanajemen manusia itu tidak mudah, agar kami bisa sampai ke titik ini. Dan kami, sekali lagi tadi saya sampaikan, kami mohon maaf, mohon ridho juga, agar apa yang kami dapatkan, apa yang kami terima, sampai detik ini bisa menjadi berkah dan dapat bermanfaat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kami ucapkan kepada Novitasari atas speech yang cukup menyentuh ya, nggak menyentuh sih, cukup berat, tapi mengingatkan kembali, mereminder kembali kita tentang materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Alhamdulillah. Baik, acara selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi dokumentasi. Kami harap pada teman-teman semua bisa menyalakan kameranya supaya bisa masuk ke dalam dokumentasi.
Silakan dinyalakan dulu kameranya semua, teman-teman. Berpose yang baik. Yang belum dinyalakan bisa dinyalakan. Oke. Oke, kepada operator bisa minta tolong di dokumentasi hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Alhamdulillah dengan sesi dokumentasi ini, maka untuk sesi pertama graduation GAPPED batch ketiga telah berakhir dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan webinar yang akan diisi oleh Ustadz Dr. Akdi Rafiq Asnawi MA. Jadi kepada teman-teman jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu sambil kita tunggu, kita persiapkan untuk masuk ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman bisa silahkan beristirahat dulu, mempersiapkan diri. Insya Allah 10 menit lagi akan kita mulai sambil menunggu ruang Zoom ini akan dibuka untuk umum. Terima kasih. Kita pending dulu. Oke, terima kasih Pandu. Mungkin kita istirahat dulu ya teman-teman. Nanti dibantu juga sama teman-teman panitia untuk reminder open for public. Sebenarnya masih kurang lebih kita mulainya bersama dengan Ustadz Dr. Akdi Rafiq itu di pukul 9.30 sesinya. Tapi karena waiting list-nya itu yang biasanya agak lumayan lama. Nah, kalau misalnya memang teman-teman sambil menunggu bisa mengkondisikan diri dulu ya. Atau ini kali ya, karena agak lumayan panjang nih, 9:20. Kalau yang istirahat boleh matikan kameranya. Mungkin juga bisa ini, sharing-sharing kalian, Duk, ya, mengenai pesan dan kesannya, karena mumpung masih ada waktunya nih. Tafadol teman-teman, berdasarkan dengan mungkin reminder ya, di awal kalau misalnya teman-teman boleh nih ngasih pesan dan kesannya selama mengikuti School of Al-Fatihah. Silakan boleh nyambi ya. Ini santai aja berarti karena sudah di closing. Iya, Us. Mungkin dari panitia nih, pesan dan kesannya jadi panitia gimana nih, Us? Kan ini biasanya rekan-rekan peserta ini nanti akan disampaikan kan mereka akan ikut jadi panitia lagi atau seperti apa, biasanya di akhir seperti itu ya, Us. Nah, ya, betul. mungkin dari Ustadz Naim nih, gimana nih kesannya mengatur banyak orang nih? Nah, boleh nih kita sharing-sharing nih. Insyaallah. Nanti selanjutnya baru Harusnya teman-teman peserta nih malah nembak ke panitia nih. Teman-teman nanti boleh langsung bantu open mic ya supaya nggak dilempar ke panitia. Khususnya yang masih on kamera ada Syahrul. Jadi nanti boleh nih setelah ini Syahrul bisa ngasih pesan dan kesannya. Kalau teman-teman yang lain mungkin sudah pada istirahat mungkin atau masih nyambi dengerin ya. Kalau dari panitia sendiri sebenarnya alhamdulillah ya untuk apa yang disampaikan sama Mbak Novita juga tadi benar bahwa apa namanya memanage manusia itu bukan suatu hal yang mudah, tetapi kan di situ tantangannya sebenarnya apa mau survive atau enggak. Nah, kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya selama membersamai di batch ketiga ini ya teman-teman juga antusias, ngasih feedbacknya juga, responnya juga setiap agenda-agenda yang kita buat, baik itu agenda utama maupun agenda pendukung, teman-teman mengikuti dengan saksama. Jadi ya sebenarnya sih merasa lebih terapresiasi aja pastinya dengan keikutsertaan teman-teman, dengan keaktifan teman-teman. Cuma yang jauh sebelum itu, bahkan jauh sebelum ada School of Al-Fatihah itu saya selalu menanamkan ke diri saya dan juga saya sampaikan ke teman-teman, saya itu bukan kami itu bukan tipikal yang memang harus
harus banyak gitu, harus banyak orang yang ikut serta ketika kita ngajarkan webinar School of Al-Fatihah, enggak, tapi lebih ke kualitas sih sebenarnya. Maksudnya nggak apa-apa sedikit asalkan itu bermakna gitu. Jadi kayak ada yang dikenang, peserta satu sama lain kenal, kemudian peserta juga kenal panitia, begitupun sebaliknya. Jadi itu lebih kayak memorable gitu buat di kepala saya dibandingkan banyak itu tapi kita nggak tahu satu sama lain. Makanya di GetPad itu kan sangat menerapkan value learning cultures-nya itu adalah disiplin. Disiplin ini bukan hanya tentang kayak kita datang tepat waktu saat kelas tadabbur atau lain sebagainya, tapi lebih ke ya siapa yang mau survive, yang mengikuti kegiatan seluruhnya, kemudian bisa berkontribusi. Nah, lebih ke sana sih sebenarnya. Definisi disiplin secara luas ya di pandangan teman-teman yang panitia di GetPad. Nah, terus apalagi ya, pokoknya Masya Allah lah berkesan untuk di School of Al-Fatihah ini, karena ini perdana kita ngadakan di bulan Ramadan dengan kesibukan teman-teman yang lain. Masya Allah juga saya tahu teman-teman yang membersama ini adalah seluruh teman-teman penggerak komunitas dakwah Islam yang ada di Kalimantan Timur, atau lebih spesifiknya di Samarinda, tetapi masih juga pengen ikut berpartisipasi di School of Al-Fatihah. Itu luar biasa buat saya. Bisa manage waktunya, tapi ya begitu. Tapi di sisi lain ada juga teman-teman yang mungkin belum bisa, tapi tidak jadi masalah juga sebenarnya. Satu hal juga yang selalu saya sampaikan sama teman-teman di GetPad itu bahwa kita itu harus menciptakan legacy yang harus menjadi amal jariah untuk kita. Dan saya mau, dan teman-teman panitia mau, bahwa GetPad ini menjadi legacy kita yang sustainable, yang mengalirkan pahala jariah. Karena saya itu selalu selalu ngerasa bahwa Masya Allah tuh termotivasi dengan kayak semua orang punya ladang dakwanya masing-masing, semua orang punya versi platformnya masing-masing, kemudian mereka memaksimalkan itu tanpa harus bersinggungan. Makanya yang saya sampaikan juga di teman-teman panitia, kayak misalnya nih ada KJ Ahmad Dahlan yang fokus dengan Muhammadiyahnya, kemudian ada Nadatul Ulama, kemudian ada yang fokus ke bidang politik, kemudian ada fokus ke bidang pendidikan. Yang nggak jadi masalah. Mungkin itu adalah legacy yang akan kita tawarkan nantinya, yang menjadi amal jariah kita. Yang pastinya itu harus tetap sustainable, tersistem, jadinya ada atau tidak adanya kita itu definisinya ada atau tidak adanya kita itu, tapi tetap berjalan itu jadinya lebih bermakna. Karena yang apalagi yang saya sering sampaikan itu, karena sekarang ini nih zamannya ini kita itu bakalan dikalahkan sama kebaikan yang tidak tersistem itu akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Nah, pasti nanti akan dirasakannya. Makanya harapannya GetPad ini buat salah satu platform kami untuk bisa beramal jariah, membangun sistem, sehingga bisa dirasakan keberlanjutannya tidak hanya saya sebagai ketua, tetapi juga nanti siapa pengurus selanjutnya. Kayak Pusdima, Masya Allah Pusdima sampai sekarang survive, berjalan di setiap kampus-kampus. Karena kenapa? Karena sistemnya sudah terbentuk. Dan itu yang pengen kita ciptakan di GetPad. Jadi punten sesi curhat nih, karena siapa suruh nih ngasih ke saya. Salah memang kalau ngasih ke orang suka cerita nih. Mungkin itu ya, Ndu ya. Udah jam berapa nih? Enggak, masih jam 9:07 kok. Oke, Aman. terima kasih untuk Ustadz Naim. Selanjutnya nih kepada peserta, tadi Syahrul. Nah, ini harus dinyalakan nih. Syahrul. Ya, boleh Syahrul. Pesan dan kesannya dulu. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau untuk kesan dan pesannya selama saya mengikuti GetPad, yang pertama wawasan saya banyak bertambah di sini. Dan ada hal-hal baru yang nggak pernah saya dapat di sini. Contohnya waktu kuis-kuis itu, setiap ada kuis saya paling senang. Karena dengan ada kuis, di sana banyak ilmu yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru. Dan hasil-hasil dari pembahasan dari Ustadz Mucabaa juga ada di protes itu banyak yang mungkin saya banyak yang nggak
nggak tangkap dari pembahasan dari Ustadz Murtada Ba'a, karena adanya protes, saya bisa dapat ilmunya. Itu sih. Dengan adanya Getpad ini juga tantangan bagi saya sebenarnya. Karena dengan adanya ini, di bulan puasa ini selain saya mengejar target untuk baca Al-Quran, saya juga banyak menghafal karena adanya Getpad ini. Insya Allah. Mungkin itu aja sih dari kesan dan pesan dari saya. Oke, Masya Allah ya. Jadi cukup ini ya, menekan kepribadian malas kita ya. Padahal kita niatnya nih pengennya mau ngejar target ngaji aja, tilawah aja, tapi dengan ikut Getpad itu mau nggak mau kita juga harus ikut menghafal, ikut kajian, dan alhamdulillahnya yang kita tekan ini adalah sesuatu yang baik, jadi gitu ya, benar gitu ya. Jadi kalau kita bergerak ke arah yang baik, insya Allah pasti akan terus diberi kemudahan lah ya, meskipun sulit untuk dijalani. Oke, masih ada 10 menit nih. Kita kasih kesempatan buat yang akhwat kali ya. Selain tadi kan sudah Mbak Novita tadi. Mungkin salah satu nih yang mau, boleh silahkan pada teman-teman yang mau memberikan kesan dan pesan, silahkan. Atau saya tunjuk nih. Ya, kalau ditunjuk bahaya. Silakan yang mau teman-teman. Kita santai aja ya, di sini masih yang belum yang intinya, jadi kita ngobrol sharing-sharing aja. Pandu, ini sambil kita open for public ya, nggak apa-apa kalau misalnya mau dilanjutkan sambil istirahat juga. Saya sembari reminder juga ke Ustadz Akdinya. Mungkin kita istirahat aja dulu kali Us ya, biar difokuskan buat istirahat aja sambil nunggu rekan-rekan. Jadi bisa sambil putar tilawah-tilawah kali Us, biar kelihatan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi tadi buat sharing pesan dan pesannya. Oke, kita bertemu lagi 10 menit lagi. الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا